Ini mengundang konsumen datang. Karena ini milenial kan, bangsa pasarnya. Terus yang buat dessert sekarang itu banyak, bukan cuma Nadia. Tapi saya bisa jamin yang variannya terbanyak itu baru Cake by Nadia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. Pai TV Channel dimanapun Anda berada. Kesempatan kali ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita akan berbincang-bincang dengan seorang anak muda milenial yang luar biasa. Masih kuliah, tapi sudah punya usaha luar biasa. Sudah punya omset ratusan juta per bulan. Nah, ingin dengar? Ingin dengar? Oke, sebentar lagi kita akan wawancara beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nadia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Mbak Nadia, ini kami dari Mr. Pai TV Channel. Ini ingin Mbak Nadia mau berbagi ilmu nih buat teman-teman pemirsa kita, sahabat-sahabat pemirsa UMKM naik kelas. Ya. Nah, kebetulan Mbak Nadia ini adalah anggota komunitas UMKM naik kelas Jambi. Nah, nanti beliau akan berbagi. Bersedia, Mbak? Insya Allah bersedia. Oke. Nah, terima kasih. Oke, silahkan perkenalkan diri dulu, silahkan Mbak. Oke, nama saya Nadia Indah Pratiwi, biasa dipanggil Nadia, usia 21 tahun, status mahasiswi Universitas Jambi. Oke, masih mahasiswi semester berapa sekarang Mbak? Sekarang masuk semester 7. Semester 7. Oke. Buka usahanya sejak kapan ini Mbak Nadia nih? Kalau untuk usaha, Nadia mulainya awal kuliah. Kuliah. Karena masih masa peralihan dari SMA masuk kuliah, masih banyak waktu luang. Jadi waktu luang itu Nadia khusus ikut baking demo, kursus kue juga. Di samping itu Nadia khusus make up. Pokoknya isi waktu luang kuliahnya. Luar biasa. Nah, inilah salah satu contoh orang-orang yang bakal sukses adalah Pak, orang yang cerdas memanfaatkan waktu. Jadi waktu tidak terbuang begitu saja Mbak Nadia. Nah, ini juga harus menjadi inspirasi nih buat sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel bahwa manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin. Nah, saya kepingin tahu nih agar pemirsa kita, Mbak Nadia produknya apa aja sih nih? Ya. Nah, kalau untuk utamanya itu produknya dessert. Dessert. Iya, cake gitu. Tapi awalnya dulu Nadia masih cake-cake yang biasa kayak bolu. Cuman karena dia pikir karena dia masih muda, jadi Nadia inovasiin. Karena waktu awal 2017 dessert yang gini masih kurang. Jadi Nadia ikut demo kue terus, kursus terus. Jadi Nadia modif lagi. Jadi hasil karyanya seperti ini. Maka lahirlah ya dessert seperti ini ya. Yang kekinian anak-anak muda. Anak muda. Nah, ini brandnya apa nih? Brandnya Cake by Nadia, karena filosofi awalnya yang buatnya Nadia semua, belum ada yang kerja, masih Nadia semua yang buat. Jadi awalnya nih semuanya Nadia yang mengerjakan sendiri? Awalnya. Luar biasa. Nah, ini betul-betul nih, mulai dari bawah ya? Iya, dari benar. bawah betul-betul. Nah, I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair, but those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. apa sih kesulitan-kesulitan awal yang Mbak Nadia alami maksudnya? Waktu awal mulai bisnis ya. Waktu awal itu yang Nadia kesulitan sekali itu untuk penjualannya, promosi. Karena kan temannya masih anak kuliahan masih sedikit, belum ada organisasinya. Organisasi di luar kampus juga belum ikut. Tapi kebetulan waktu itu Nadia direkomendasinya dari konsumen malahan. Konsumen yang bantu Nadia, Kak coba ikut kelas inspirasi Jambi waktu itu. Nah di sana ketemu sama salah satu ketua organisasi IPMI. Jadi setelah ketemuan di kelas inspirasi, selesai acaranya baru berbincang-bincang gimana kalau Nadia gabung di organisasi IPMI gitu. Luar biasa. Ya, ternyata jalan kemudahan itu ketemunya setelah bergabung di organisasi. Nah, ini
di awal saya sering sekali ya menyampaikan kepada teman-teman yang baru buka usaha atau yang usahanya mungkin stagnan, tidak maju-maju, ayo bergabung di komunitas ya. Nah, ini salah satu manfaat komunitas sudah dirasakan oleh Mbak Nadia sendiri. Nah, untuk pemasaran sendiri sekarang gimana nih Mbak Nadia? Untuk pemasarannya online tentunya ya, Nadia masih promosi setiap hari. Terus juga kita dibantu sama keuntungan dari komunitas, jadi Nadia bisa buka cabang. Ada di daerah Sungai Kambang, yang Jena Cafe and Resto, terus di Beringin, di Uwa Store, sama di Talang Banjar. Oh. Ya. Kalau dulu awalnya belum ada cabang, kita kerepotan. Jadi semua orderan konsumen larinya ke sini semua. Sampai ke kitanya nggak bisa makan karena 24 jam itu udah produksi, pemasaran semuanya di sini, nggak bisa istirahat lagi. Jadi semenjak ada cabang jadi lebih ada waktu istirahatnya, bisa bernafas lagi lebih lega. Nah, seperti yang disampaikan oleh Nadia tadi, saya sudah berada di Jenas Cafe. Saya ingin membuktikan nih, kita akan temui ownernya Jenas Cafe. Ya, kita ingin buktikan berapa sih, ya, seperti apa sih penjualan Nadia Cake di Jenas Cafe. Oke, kita ke dalam, ikuti saya. Oke. Halo, Mbak Gina. Ya, Oh, Mbak Gina sebagai apa nih di sini nih? owner Jenas Cafe. Oh, nah kebetulan ya sahabat-sahabat Mr. Pai, kita ketemu dengan ownernya Jenas Cafe. Nah, kita ingin buktikan nih, ingin nanya tentang cake-nya Nadia. Nih, gimana nih penjualan cake Nadia di cafe ini, Mbak Gina? Kalau penjualan cake by Nadia di sini cukup tinggi ya. Sebulan itu bisa menghabiskan sampai 1.300 sampai 1.500 cup nih dalam sebulan. 1.300 sampai 1.500 cup per bulan. Luar biasa. Itu yang tersedia di sini aja, belum by order. Iya, oh yang tersedia di sini ya, Iya. luar biasa. Belum lagi by order ya, berorder Di tambah luar lagi. ya. Luar biasa. Ini tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Nadia tadi ternyata benar, luar biasa, banyak sekali. Ini ada 3 tempat ternyata dia Iya, juga ada betul. di Talang Banjar, ada di Beringin ya. Iya. Nah, ternyata di satu tempat ini saja itu sebulan lebih kurang 1.500 cup. Bayangkan sahabat, ya seorang mahasiswa ya yang masih kuliah dia bisa menjual begitu banyak produk. Nah, ini harus menjadi motivasi buat sahabat-sahabat milenial Mr. Pai. Nah, begini Mbak, ini di kafe kita ini apa aja sih yang kita jual nih di Cafe Jenas Cafe ini? Ya mungkin sebelum saya jelasin yang lain, mungkin Ya, tentang- perlu ya. saya jelaskan tentang desa. Ya. Jadi gini, kita kerjasama dengan Nadia ini membuat kejuaraan kita untuk apa juga tinggi. Kenapa? Ini mengundang konsumen datang. Karena ini milenial kan, Ya. bangsa pasarnya. Terus yang buat dessert sekarang itu banyak, bukan cuma Nadia. Tapi saya bisa jamin yang variannya terbanyak itu baru cake by Nadia. Varian terbanyak. Iya, Dan varian mungkin terbanyak. juga rasa terenak. Iya, saya bisa bilang rasa terenak juga ya. Luar biasa. Rasa Kenapa? terenak Karena- varian terbanyak. Karena banyak sekali anak-anak muda milenial kan yang Iya, datang di sini ya. betul. Akhirnya mereka datang ke sini yang awalnya mau nyicip ini, duduk mampir, dan duduk kita akhirnya. Nah, luar biasa. Jadi dampak Jadi ternyata. kayak banding ya. Jadi cake by Nadia ini juga membawa dampak positif nih buatnya kafenya Mbak Gina ya. Luar biasa. Nah, ini jadi dia bisa membantu membuka lapangan pekerjaan, Ya. juga bisa membantu kafe meramaikan kafe juga Betul, luar biasa. betul, betul. Nah, selain cake ini apa aja sih yang paling kita yang ada di Jenas Cafe ini? Jadi di sini menunya itu menu berat ada juga. Yang paling juara tuh tongseng. Tongseng. Tempat kita di Tongseng apa nih? Kambing? Kambing, sapi Wah, ada. ini ciptaan saya tuh, Iya, tongseng kambing. itu juaranya. Nasi biryani ada, dan makanan berat lainnya lah. Ada apa, kentang goreng. Saya lihat juga. banyak kopi-kopi nih, Oh iya, kopi-kopi nih. bener. Kopi apa nih? Ini kopi Jambi semuanya. Kopi Jambi. Nah, ini saya kerjasama dengan Pak Ariansa. Beliau termasuk Bapak Kopi Jambi ya. Jadi beliau ikut support nih pengadaan kopi-kopinya, dan yang kita sajikan di sini murni kopi Jambi semua, nggak ada kopi luar. Oh, murni. Dari Jambi, Jadi asli Jambi ya? Iya, betul. Jambi itu kan ada 3 jenis kopi, Pak. Ada 3 Iya, di sini. betul-betul. Ada tiga-tiga, ada Ada semua. Ada tiga-tiga, Arabica, ya. Liberica, Robusta, ada semua. Nah, ada Robusta, ada Liberica, Iya. dan ada Arabica. Arabica. Ya, luar biasa. Nah, Lengkap. lengkap ya. Iya. Nah, jadi yang paling enak kopinya apa nih? Kalau kebetulan yang jadi
di sini ya kopi Juaro. Kopi Juaro. Ini yang namanya kopi Juaro ini nih, produknya ini. Kopi Juaro itu dari apa aja nih ya? Jadi ini gula merah, gula aren, UHT sama kopi. Robusta ya biasanya kita pakai ya, robusta. Dan betul-betul dari biji bukan bubuk. Dari Biji biji? kopi kita Giling, giling, terus gulanya gula aren. gula aren. Luar biasa. Rasanya seger, nggak Jadi bikin kepingin asam coba lambung ya. naik. Ya tadinya cuma mau nanya cake, jadi pingin minum kopi Juaro nih. Oke. Nah itu tadi sahabat Mr. Pai TV Channel. Ya saya hanya ingin membuktikan ya seorang anak muda milenial ya punya mindset bisnis yang luar biasa sehingga membuka kesempatan pekerjaan buat orang lain, lowongan pekerjaan buat orang lain juga mau ikut malah membantu meramaikan kafe karena ini sekarang anak-anak muda milenial sangat suka sekali dessert ini dessert Iya, gimana itu ya? dessert, ya. Dessert. Jadi saya melihat baru datang itu ada tukang ojek atau Grab gitu Iya, ya. Nah, benar. itu ngapain mereka tuh? Nah itu dia nunggu orderan. Ada juga yang datang pas sudah dapat orderan karena bisa delivery online. Oh, ada delivery online juga. Iya. Nah, ini untuk delivery online tadi itu kan berarti kan yang di sekitar Jambi nih. Nah, kalau produk ini untuk jangka waktu masa tahannya ini berapa lamanya? Kalau untuk masa tahannya macam-macam beragam. Kalau untuk produk ini kan, kalau yang ini nggak ada pakai sari buah. Kalau yang ini pakai sari buah. Kalau yang pakai sari buah ini 4 hari paling lama. 4 hari. Nah, tapi bulan kemarin temen Nadia ada yang ke Palembang bawa dia pakai box es itu 1 minggu lebih, alhamdulillah masih bagus karena suhunya pas. Oke. Nah, Jadi kalau seandainya dia di suhu biasa, 4 hari sudah harus habis ya, Iya. udah paling lama. Nah, artinya apa? Artinya Mbak Nadia juga iklankan di media sosial bisa untuk luar kota juga nih, luar boleh. provinsi gitu ya? Luar kota kebetulan dia mampir ke Jambi, dia buka jastip ada juga, jasa Ada. titip ada juga yang Oh, seperti itu. jasa titip ya. Nah, Nah, oke. Artinya ini masih sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel yang ada di luar kota Jambi, ya yang kepingin mencoba seperti apa sih ya rasa cake-nya. Karena apa? Karena di Jambi sudah booming. Saya juga ya sudah sering mendengar nih, makanya penasaran saya datang ke sini. Saya pengen lihat. Nah, kebetulan beliau juga baru bergabung di komunitas UMKM naik kelas. Nah, langsung kita datangi, kita dengar langsung ceritanya dari yang bersangkutan. Ya, ini luar biasa. Jadi bisa juga kalau teman-teman atau sahabat-sahabat di luar kota mau pesan bisa ya. Nah, oke Mbak Nadia. Ya, Mbak Nadia kan masih mahasiswa nih. Iya. Sekarang semester 7. Nah, apakah dengan adanya usaha ini tidak mengganggu nih kuliahnya? Kalau Nadia sih tergantung pikiran dan apa yang kita mau ya. Kalau kita ada usaha, niatan kita juga bukan untuk kuliah main-main, serius insya Allah bisa. Karena untuk waktu kuliah itu mentok-mentok palingan sampai siang, walaupun sampai sore, Sabtu minggunya masih libur, masih ada waktu santai. Terus juga di kuliah kan diajarin tuh manajemen waktu, terus juga kita bisa memanage tim kita. Jadi kita sendiri nggak harus turun tangan di sana, usaha tetap bisa lancar. Nah, artinya apa? Artinya ketika di awal dia berani untuk memulai, kemudian setelah jalan beliau juga bisa membuka lapangan pekerjaan buat tetangga-tetangga gitu ya. Iya. Nah, ini yang bekerja ini dari mana nih, Mbak? Ini dari lingkungan sekitar sini ya. Nah, ini luar biasa, masih mahasiswa tapi sudah bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini yang harus kita lakukan ya. Bukan ya, kenapa? Saya dulu pernah, Mbak, ya sekitar tahun 2011 ya, sekitar 2011 2010 saya memberikan sebuah materi seminar di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, saat itu saya bertanya ke, kebetulan yang ikut itu ada ratusan mahasiswa dan juga ada dosen-dosen pembimbing, ada dekan juga kalau nggak salah waktu itu. Nah, waktu itu saya bertanya ke para dosen-dosen, saya bertanya, Bapak Ibu dosen yang semuanya, saya ingin bertanya mahasiswa yang hebat itu, mahasiswa yang luar biasa itu yang seperti apa sih? Nah, semua menjawab bahwa mahasiswa yang hebat itu adalah yang IP-nya di atas 3, sekian. Nah, ya. Tapi waktu itu saya sanggah. Oh gitu ya, itu berarti itu kan menurut kebiasaan di kampus ya, mahasiswa yang hebat itu mahasiswa yang IP-nya 3, sekian. Tapi waktu itu saya menyampaikan atau menyanggah, oh kalau menurut saya bukan itu, Pak.
mahasiswa yang hebat itu adalah mahasiswa yang berani menolak kiriman orang tuanya setiap bulan, saya bilang seperti itu. Nah, kenapa? Karena saya waktu itu memang memberikan materi tentang entrepreneur di sana. Nah, artinya ternyata terbukti nih, ya, Mbak Nadia, ya, dengan masih mahasiswa dia sudah bisa menghasilkan. Jadi jangankan hanya menolak kiriman orang tua, saya yakin dia juga bahkan bisa membantu orang tuanya. Nah, inilah harus teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia harus mencontoh nih seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Nadia. Oke, Mbak Nadia, sekarang kita juga semua tahu nih, sekarang lagi pandemi, ya, pandemi COVID-19. Nah, gimana nih Mbak Nadia menyikapi pandemi ini dan apa dampaknya nih terhadap usaha Mbak Nadia? Untuk pandemi ini kan kemarin awal-awal mulai kerasanya pas bulan puasa. Biasanya bulan puasa ini malah puncak-puncaknya kita. Di situ Nadia awalnya agak ngedown ya, rasanya penjualan juga nurun, sedangkan kos dan biaya lainnya tetap seperti biasa. Tapi kebetulan Nadia masih ikut dengan kompetisi WUBI. Jadi di situ saling sharing sama pengusaha lainnya. Ada yang sampai nggak jualan lagi, ada yang alih jualannya nggak seperti awal konsep awalnya. Di situ Nadia jadi kepikiran, oh ternyata Nadia yang mungkin penjualannya nurun, melihat teman-teman yang sampai gulung tikar, beralih jualan, oh masih bersyukur gitu. Kalau kita bersyukur, insya Allah mungkin dari segala ini ada hikmah di baliknya. Mungkin Nadia bisa lebih berkreasi lagi, cari inovasi baru untuk produk Nadia. Nah, luar biasa. WUBI itu adalah apa? Wirausaha Bank Indonesia ya? Wirausaha unggulan Bank Indonesia. Oh iya, WUBI, Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Jadi Mbak Nadia sudah ikut? Ikut, alhamdulillah masuk 20 pesertanya. Alhamdulillah. 20 besar ya? 20 luar biasa. besar. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Mbak Nadia tadi benar, bahwa ketika terjadi pandemi ini, ya, tergantung sebenarnya bagaimana kita menyikapi. Ya, kenapa? Karena pandemi seperti ini atau masalah-masalah, kalaupun bukan pandemi seperti ini, mungkin ada masalah-masalah yang lain nanti akan terjadi. Nah, tapi ketika kita bisa menyikapi ya masalah ini, pandemi ini, justru dijadikan ini adalah leverage, ya, daya ungkit supaya kita bisa melejit lebih tinggi lagi. Nah, saya dengar ya dari beberapa outletnya, termasuk dari Jenas Cafe di Sungai Kambang ya, justru penjualannya malah semakin bagus. Nah, ini juga yang harus kita sadari, bahwa ketika terjadi pandemi, Mbak Nadia justru menjadi lebih kreatif, ya, bahkan muncul varian-varian baru ya. Iya, varian baru. Luar biasa. Sahabat-sahabat Mr. Pai ini yang harus ditiru nih dari beliau. Jadi ketika terjadi pandemi, beliau tidak, awalnya mungkin down, tapi kemudian muncul semangat lagi. Justru ini saatnya kita berkreasi. Nah, ini yang harus menjadi inspirasi buat kita nih. Oke, Mbak Nadia sebagai anak muda milenial, maaf ini ya, selama ini kan kesan milenial itu dalam tanda petik kan banyak negatif nih. Hura-hura, pesta, ke mall, jalan-jalan, ya. Nah, Mbak Nadia tadi baru usianya berapa? 21 tahun. Terus tahu saya itu lagi hobi-hobinya ke mall, hobinya jalan-jalan nih. Tapi kok sekarang sudah jadi bos nih, mau jadi bos, bisa mengelola usaha nih yang sudah lumayan besar menurut saya ya, yang sudah lumayan besar. Nah, apa nih ya trik-trik atau himbauan Mbak Nadia kepada sahabat-sahabat milenial Mr. Pai TV Channel? Untuk teman-teman milenial semuanya, mungkin kalau untuk nge-mall, jalan-jalan itu kan ada waktu weekendnya. Nadia pun juga seperti itu, masih jalan-jalan sama teman-teman. Tapi kalau untuk yang usaha ini, kebetulan Nadia dari hobi sebelumnya. Mungkin teman-teman di luar yang punya hobi sama dengan Nadia ataupun usaha lainnya, bisa bergabung sama organisasi, kita saling sharing-sharing, tentunya bisa kasih keluh kesah kita. Jadi walaupun kita udah ngedown, karena kita sharing, jadi kita bisa bangkit lagi tentunya. Terus buat anak muda juga jangan malu. Ini kan biasanya kalau jualan kan image-nya orang yang nggak mampu gitu ya. Kalau Nadia juga dulu pas awal-awal jualan dicibirin juga sama tetangga, ngapain juga anak orang kaya jual-jualan. Ya toh Nadia nanti kuliah belum tentu nanti langsung kerja, ada sampingan bisnis, bisa berbisnis gitu. Kita harus ada planning B. Ya, luar biasa.
Ya, mindset seperti inilah yang harus kita tanamkan ke generasi milenial kita. Kenapa? Jadi kita tidak bisa berharap 100% hidup kita kepada orang tua kita. Walaupun orang tua kita mampu, beliau orang tuanya cukup mampu ya. Justru ketika orang tuanya mampu, dia memanfaatkan untuk bisa membangun bisnis ini. Ya kan gitu, Mbak Nadia. Jadi bisa ketika kita punya niat serius ingin bangun bisnis, kita bisa minimal bisa minta pinjam modal atau ya modal usaha ke orang tua. Ya justru ini dimanfaatkan apa? Karena belum tentu hidup kita ketika kita nanti sudah mandiri, orang tua kita tidak akan bisa membantu kita terus menerus. Nah ini mindset inilah yang harus ditanamkan kepada generasi-generasi muda. Nah sahabat-sahabat milenial Mr. Pai TV Channel ini dengar nih, ya kata anak muda yang luar biasa nih. Ya saya aja nih yang sudah malang melintang juga di dunia bisnis masih salut sama beliau. Artinya keberaniannya memulai. Kemudian apa? Tadi rasa malunya. Nah kenapa? Karena malu itu kalau kita berbuat negatif ya Mbak. Kalau kita berbuat positif kenapa harus malu? Ya ini yang harus juga dihilangkan, rasa malu itu juga harus dihilangkan. Nah oke, Mbak Nadia, ya tadi saya sudah bertanya banyak nih, bahkan Mbak Nadia sudah ada pesan-pesan himbauan nih untuk anak-anak muda milenial nih. Nah mudah-mudahan apa yang Mbak Nadia sampaikan ya ini akan menjadi inspirasi dan motivasi nih supaya apa? Supaya muncul wirausahawan, wirausahawati baru nah di Indonesia sehingga apa? Sehingga di era krisis ini Indonesia bisa pelan-pelan akan bangkit. Nah, kenapa? Karena suatu negara akan bisa makmur kalau wirausahanya banyak. Nah, artinya Mbak Nadia ini sudah ikut andil nih, sudah membuka berapa lapangan pekerjaan nih untuk sementara ini yang sudah Mbak Nadia? 4 karyawan. Nah, dia masih bantu juga, orang tua bantu kontrol juga. Bantu. Nah, artinya masih mahasiswa, dia baru mulai 3 tahun ya, sudah punya karyawan 4 orang. Nah, dan ini saya yakin ini akan terus bertambah nih. Kenapa? Karena saya dengar ini merek cake by Nadia ini sudah semakin booming, bahkan di online juga sudah ini ya, online sudah banyak sekali pesanan di online, bahkan ngantri itu ada beberapa orang ojek online yang ngantri ya, nah nungguin pesanan, berarti luar biasa nih. Nah, pemasaran tadi online sama dengan nitip. Nah, begini Mbak, maksud saya begini, apakah online itu Mbak juga marketingkan lagi di luar atau misalkan mungkin ada di Facebook, di Instagram, di mana selain di ojek online seperti itu mungkin? Kalau untuk online Nadia promosinya di Instagram, di WA, karena sebelumnya kan masih list gitu, konsumen banyak yang save WA Nadia, jadi itu jadi WA bisnis, di situ Nadia promosi juga, di Facebook pribadi Nadia promosiin juga. Kalau untuk yang Grab ini memang kita alihin untuk deliverynya. Gitu. Jadi sekarang teman-teman yang pesan di Facebook Mbak Nadia atau di WA itu langsung dialihkan ke ojek online gitu. Bisa. Oh, seperti itu. Nah, ini ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Mbak Nadia ini sudah benar. Kenapa? Sebagai seorang pengusaha ya, kita harus memanfaatkan sarana-sarana marketing, sarana-sarana penjualan yang sudah ada. Ya, marketplace yang sudah ada. Nah, kenapa? Karena kalau kita memanfaatkan semua sarana-sarana tersebut, insya Allah ya pasti akan minimal ada 1-2 yang nyangkut gitu Mbak ya. Nah artinya jangan hanya berpatokan hanya satu tempat, jangan hanya menunggu satu tempat, kemudian atau jangan hanya saya sudah marketingkan di di Instagram, itu kan cukup satu saja, tapi bahkan di semua medsos ya, bahkan grup-grup Facebook mungkin ya. Nah artinya apa? Manfaatkan kemudahan-kemudahan yang teknologi berikan kepada kita. Nah ini yang dilakukan oleh beliau sehingga beliau sekarang cukup sukses dalam di sini. Nah bicara sukses nih, mungkin saya yakin nih terutama para sahabat-sahabat milenial Mr. Pai TV Channel ingin tahu ini harganya berapa sih. Nah kemudian Mbak Nadia kira-kira sekarang sudah berapa
banyak sih produksinya per bulan gitu Mbak? Coba silakan Mbak. Kalau untuk harga kita kisaran mahasiswa masih ya yang dari harga 15.000 sampai 20.000 ada. Terus 15.000. untuk yang mau yang premiumnya biasa orang kantoran atau anak-anak kekinian ada yang harga dari 30 sampai 50.000. Jadi semua kalangan bisa beli, nggak cuma anak muda atau orang-orang yang punya uang. Malahan sekarang anak-anak muda yang uangnya jajannya banyak. Ya. Anak-anak muda sekolahan yang beli yang mahal-mahal. Nah, artinya apa? Artinya beliau juga cerdas membaca pasar. Jadi pasar yang dibidik bukan hanya menengah ke atas, tapi juga segala pasar, segala lapisan pasar. Nah, oke. Nah, itu tadi kalau bicara tadi harga sudah. Nah, ini kira-kira produksinya sekarang bisa dihabiskan per bulan tuh berapa cup ya? Berapa cup? Kalau per bulannya berapa cup spesifiknya per hari, nah dia biasanya produksinya sampai 200 cup bisa karena kita kasih ke cabang. Terus juga kalau untuk yang di sininya 100-an lebih habis alhamdulillah. Penjualan sendiri? Ya, penjualan sendiri. 100 cup? Ya. Belum lagi yang di cabang-cabang Ya, tadi ya? produksi lagi. Di cabangnya tadi ada 3 ya? Ada 3. Ada 3 tempat. Di mana saja tadi Mbak? Di Sungai Kambang, di Jenas Cafe and Resto, di Beringin di Ustadz Abdul Somad Store, sama di Talang Banjar di Seven Harvest. Queen, ya, di Simpang Ada Tiga. 3. Jadi sahabat-sahabat yang ada di Kota Jambi, cobain dulu, jangan langsung percaya benar nggak nih enak kan gitu ya. Iya, benar. Dicobain dulu. Kenapa? Karena ini adalah karya luar biasa dari seorang anak muda milenial ya yang patut kita hargai. Kenapa? Karena beliau dengan semangat wirausahanya sudah membuka ya kesempatan kerja buat saudara-saudara di sekitar. Nah, inilah sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel ya, channel kita khusus bagaimana memberikan inspirasi-inspirasi buat para pemirsa dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran channel ini bisa menumbuhkan semangat wirausaha terutama kepada generasi milenial nih, seperti Mbak Nadia ini. Dan juga saya menghimbau kepada sahabat-sahabat generasi milenial yang mau berusaha, masuklah ke komunitas-komunitas. Nah, komunitas UMKM naik kelas itu ada di seluruh Indonesia. Nanti kalau Anda ingin mendapatkan informasi, ya Anda yang ada di Aceh, Anda yang ada di Medan, di Makassar, ya di Jawa Timur, dimanapun, nanti ada kontak yang kita buat di deskripsi video ini. Silahkan nanti bertanya atau di kolom komentar. Nanti saya akan memberikan informasi mengenai komunitas UMKM naik kelas di kota-kota Anda. Nah, sahabat-sahabat UMKM naik kelas dan sahabat-sahabat Mr. Pai TV Channel, kalau Anda merasa perbincangan kami dengan Mbak Nadia ini ada inspirasi atau ada motivasi yang Anda dapatkan, ya silahkan di-share kepada teman-teman dan silahkan di-subscribe. Ya, karena apa? Karena inilah bentuk ya usaha kami untuk salah satu membantu orang-orang seperti Mbak Nadia ini dan teman-teman UMKM lainnya agar bersemangat ya menjadi pengusaha. Dan saya yakin Mbak Nadia ini akan segera naik kelas. Kenapa? Karena beliau masuk komunitas, beliau juga di komunitas IPMI, beliau juga di komunitas UMKM naik kelas. Oke, mungkin itu ya perbincangan yang sangat menarik ini. Cuman keterbatasan waktu, Mbak Nadia juga sibuk, beliau juga mau kuliah ya. Nah, tapi waktu yang sedikit ini saya yakin itu sangat memberikan kita manfaat yang luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Nadia sudah mau berbagi dengan sahabat pemirsa Mr. Pai TV Channel. Mudah-mudahan kami doakan usahanya bisa berkembang lebih besar lagi dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi buat masyarakat sekitarnya. Oke, hanya sampai di situ pertemuan kita. Sampai jumpa di usaha-usaha berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.